Halo, kembali bersama saya Herskal Nayawan dari Pelita Klabat. Dan kita kembali masuk kepada materi wirausaha. Namun kali ini kita akan berbicara mengenai satu topik penting yang tidak boleh dilupakan oleh seorang wirausahawan. Topik kita kali ini adalah mengenai etika dalam usaha. Kita sudah sering mendengarkan terkait etika, dan etika ini adalah kewajiban dari seorang pemimpin ketika dia menjalankan usahanya. Bisnisnya harus bisnis yang beretika. Kalau kita berbicara mengenai etika, itu terkait dengan right, aturan-aturan, moral, standar. Dan dari asal katanya ada beberapa perkiraan. Yang pertama dari bahasa Yunani, ethos atau adat, istiadat, kebiasaan. Bahasa Latin ethikos, dan dari bahasa Prancis etiquette, yang artinya sangat mirip, yaitu kebiasaan atau istiadat. Etika itu sangat berkaitan dengan nilai-nilai, mengenai tata cara hidup yang baik, mengenai aturan-aturan hidup yang seharusnya yang baik. Walaupun aturan itu kadang-kadang relatif antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lainnya. Pengertian ini relatif sama juga dengan moralitas yang berasal dari bahasa Latin mos dan bentuk jamaknya mores, yang artinya juga adat istiadat atau kebiasaan. Dan bagaimana dengan etika? Itu sangat terkait dengan norma. Apakah itu norma agama, norma kesusilaan, tata krama, adat istiadat. Dan etika juga ini terkait dengan hukum, aturan atau undang-undang. Jadi kalau kita berbicara mengenai etika, ini sangat terkait dengan benar atau salah, wrong or right, satu tindakan. Apakah kita sudah melakukan sesuatu dengan benar atau tidak? Inilah yang dimaksud dengan etika. Dan kalau kita berbicara etika, sangat luas. Di berbagai bidang etikanya memiliki etika masing-masing. Dalam berbisnis pun ada etikanya. Walaupun banyak kesamaan dengan bidang yang lain, tetapi etikanya agak sedikit berbeda mungkin antara satu usaha dengan usaha yang lain. Etika dalam berbisnis yaitu dia harus berperilaku jujur dalam menjalankan aktivitas bisnis. Ini meliputi seluruh aspek dalam menjalankan usaha. Dia harus mentaati tata nilai yang ada di masyarakat atau dalam usaha. Istilahnya walk the talk. Apa yang dia bicarakan, apa yang sudah disepakati, itu yang dijalankan, itu yang dilakukan, itu yang dilaksanakan. Dia harus konsisten dengan apa yang dilakukan, antara yang dilakukan dan yang diucapkan. Jangan hanya kata orang omong doang, tetapi dia harus melakukan apa yang sudah disepakati bersama. Dalam berbisnis, usaha yang langgeng adalah usaha yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika. Perusahaan yang tumbuh menjadi perusahaan yang besar adalah perusahaan yang biasanya sejak dari awal sudah memegang teguh nilai-nilai moral dan etika. Menjaga kepercayaan, tidak sembarang dalam berkata-kata, apalagi dalam bertindak. Bekerja dengan tata nilai, dan merekrut orang juga dengan melihat nilai-nilai yang dianutnya. Sejak awal menanamkan nilai-nilai yang sehat kepada bawahannya, dan ikut melaksanakan apa yang dikomunikasikan dengan bawahan. Seorang pemimpin, dia harus menciptakan bisnis yang beretika. Di antaranya, dia harus bisa mengendalikan diri. Dia harus menjadi pengembang tanggung jawab sosial perusahaan, sosial
corporate social responsibility. Dia bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar, dia harus bertanggung jawab terhadap masyarakat sekitar. Jangan sampai usahanya terus berkembang, tetapi tanpa memperhatikan kesejahteraan warga sekitar. Dia harus mempertahankan jati dirinya, bahwa dia adalah seorang yang memiliki etika, menciptakan persaingan usaha yang sehat, bukan menghancurkan usaha dari pesaing. Kata orang, kita sudah memiliki berkat yang sudah ditentukan, tetapi kita juga jangan merusak usaha orang lain. Menerapkan konsep pembangunan yang berkelanjutan, artinya kita harus menjaga lingkungan sekitar. Jangan sampai kita mengabaikan lingkungan rusak dan usaha kita kemudian akan berakhir. Menghindari sifat KKN. Yang dimaksud dengan KKN bukan kuliah kerja nyata bagi mahasiswa, tetapi kolusi, korupsi, dan nepotisme. Kata orang, nepotisme tidak masalah dalam berusaha. Bila mana orang yang dekat dengan kita, apakah dia saudara kita atau relasi dekat kita, itu memiliki kompetensi dalam berusaha, dalam bekerja. Namun pada kenyataannya akan terjadi konflik of interest ketika kita mempekerjakan orang yang dekat dengan kita. Apakah dia keluarga kita atau relasi kita? Kita akan sulit mengambil keputusan bila mana orang yang dekat dengan kita melakukan pelanggaran. Makanya sangat dianjurkan untuk menjauhkan nepotisme. Kalau terkait korupsi, sudah pasti semua kita sepakat bahwa hal itu harus dihindarkan. Kolusi pun demikian, bersepakat untuk melakukan hal-hal yang tidak beretika. Nepotisme yang kadang-kadang menjadi sesuatu yang menjadi aturan karet. Namun ketika suatu perusahaan semakin profesional, biasanya mereka sudah memiliki aturan tertentu. Di antaranya, dalam satu departemen tidak boleh ada yang memiliki keterkaitan, kedekatan emosional, hubungan kekeluargaan atau pertemanan tertentu. Yang semakin ketat, lebih lagi, bahwa dalam satu perusahaan tidak boleh ada dua orang yang memiliki kedekatan emosional, kekeluargaan, ataupun kedekatan tertentu. Ini adalah untuk menjaga sehingga bila mana terjadi sesuatu, salah satu di antaranya mereka tidak akan bias dengan aturan-aturan, dengan standar nilai yang sudah ditentukan. Tidak akan menutup mata terhadap pelanggaran-pelanggaran tertentu. Harus mampu dan mau katakan benar di atas benar. Membentuk sikap saling percaya, namun juga tetap mengawasi komunitas untuk melakukan hal-hal yang benar. Konsekuen dan konsisten dengan aturan-aturan yang telah disepakati. Jangan sampai aturan hanya dibuat untuk dilanggar, tetapi peraturan-peraturan dibuat itu untuk kebaikan bersama, untuk perlu ditaati, untuk perlu dilakukan oleh semua yang terkait. Kemudian menumbuh kembangkan kesadaran, rasa memiliki terhadap apa yang telah disepakati. Ada sense of belonging di antara karyawan, bukan hanya terhadap aset, terhadap perusahaan, tetapi terhadap aturan-aturan main yang sudah dibuat. Perlu adanya etika bisnis yang dituangkan dalam suatu hukum positif, berupa peraturan-peraturan yang berimplikasi hukum bila mana dilanggar. Ini yang harus diperhatikan oleh siapapun yang memimpin sebuah usaha, sehingga perusahaan ini atau usaha ini akan berjalan dengan baik seterusnya. Dan ketika Anda memulai sebuah usaha, berbisnislah, berusahalah dengan nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai persamaan, keterbukaan, win-win. Bukan hanya menang sendiri, tetapi semua sama-sama merasakan manfaat atau hal-hal yang sebaliknya. Kalau usaha lagi bagus, maka semua pasti akan menerima manfaat yang lebih baik. Ketika usahanya menurun, semua pun harus merasakan akibat dari penurunan usaha. Dan selanjutnya, melayani dan menanamkan nilai-nilai positif, aturan-aturan yang baik kepada semua yang ada di lingkungan Anda.
terhadap usaha yang Anda bangun. Inilah yang harus ditanamkan terhadap usaha Anda. Di bidang usaha apapun Anda harus memantapkan diri bahwa Anda akan menjalankan usaha itu dengan beretika, dengan berusaha tanpa merugikan orang lain, dengan berusaha mematuhi semua aturan-aturan yang berlaku, dengan berusaha menerapkan tata nilai, tata krama yang berlaku setempat. Tata krama mungkin berbeda antara satu daerah dengan yang lain. Anda harus mempelajari tata krama di daerah itu dan menjalankannya. Kebiasaan-kebiasaan baik yang ada di lingkungan itu harus Anda pelajari dan Anda jalankan, sehingga itu akan mengokohkan usaha yang Anda lakukan di lingkungan itu. Terima kasih atas perhatian Anda. Etika dalam berusaha. Sampai sekian. Kita masuk kepada sesi-sesi berikut dari kami, Pelita Kelabat.